Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak? Sehat? Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat beliaulah kita masih diberikan nikmat sehat, terutama ya kita masih bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Oke anak-anak semuanya, sebelum kita belajar, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa. Mari teman-teman sebelum belajar berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Mbak Sherlyn. Silakan Mbak Sherlyn untuk maju ke depan untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Yang lain silakan untuk berdiri. Sudah siap semua? Ya. Selanjutnya Bapak akan mengabsen ya, untuk kelas 10 AKL ya. Ya. 10 AKL. Ananda Galang Pratama. Ya. Aulia. Ayunda Indah Lestari. Izin Pak. Binti Mahfudoh. Binti Salma. Citra Natasha Amelia. Delviana Safitra. Dio Pratama. Dwi Astuti. Elsa Yanti. Gadis Ocha Florenza. Lea Nurvika Sari. Naila Pras Mesiswari. Hadir. Revi. Hadir. Rika. Hadir. Santi Ramadhani. Hadir. Selvi Novita Sari. Hadir. Sherlyn Setia Putri. Hadir. Berarti yang tidak berangkat Ayunda Indah Lestari ya. Indah Lestari. Mudah-mudahan untuk pertemuan berikutnya bisa berangkat ya.
Ya. Oke anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar tentang hikmah ibadah haji, zakat dan wakaf. Kalau di bab yang kemarin kita itu membahas masalah indahnya atau mencari ilmu. Sekarang kita lanjutkan tentang hikmah ibadah haji, zakat dan wakaf. Tapi sebelumnya Bapak ingin bertanya dulu, ya. Siapa yang tahu arti hikmah ibadah haji, zakat dan wakaf? Coba, ya silakan. Haji adalah beribadah ke Mekah. Haji adalah ibadah ke Mekah. Yang lain? Ya. Ibadah haji adalah wajib bagi orang yang mampu melaksanakannya. Ibadah haji wajib bagi yang mampu melaksanakannya. Ada yang lain lagi? Ya. Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Yuk, silakan. Tanya. Haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah dengan niat beribadah. Haji adalah Sengaja mengunjungi Ka'bah dengan niat beribadah. sengaja mengibadah dengan niat beribadah. Oke, tepuk tangan. Oke, terus ya. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh teman-teman kalian tadi itu adalah gambaran, sedikit gambaran tentang hikmah ibadah haji, zakat, wakaf untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian anak semuanya, pada pembelajaran kali ini mohon untuk berkonsentrasi untuk menyimak pembelajaran. Nanti akan supaya apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita itu tercapai. Sebelumnya akan Bapak bacakan kompetensi inti dan indikator, kemudian bab tujuan, ya. Seperti jasa yang akan kita capai, menganalisis hikmah ibadah haji, zakat dan wakaf bagi individu dan masyarakat. Kemudian indikatornya membaca Quran surat Al-Baqarah ayat 196, kemudian Quran surat At-Taubah ayat 60, Quran surat Al-Imran ayat 97. Kemudian menjelaskan makna isi kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 196, kemudian Quran surat At-Taubah ayat 60, Quran surat Al-Imran ayat 97. Kemudian menyimulasikan ibadah haji, zakat dan wakaf. Indikatornya mendemonstrasikan bacaan hadis terkait dengan ibadah haji, zakat dan wakaf. Kemudian tujuan pembelajaran, kalian dapat membaca nanti setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini, kalian bisa membaca Quran surat Al-Baqarah ayat 196, Quran surat At-Taubah ayat 60, Quran surat Al-Imran ayat 97 dengan benar. Kemudian siswa dapat menjelaskan isi kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 196, Quran surat At-Taubah ayat 60, dan Quran surat Al-Imran ayat 97 setelah nanti membaca Al-Quran dengan benar. Kemudian mampu mendemonstrasikan hadis terkait dengan ibadah haji, zakat dan wakaf setelah nanti melihat tayangan video dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan kalian bisa nanti menyimak, memahami dan bisa menyerap ilmu yang telah dipelajari pada kegiatan pagi hari ini. Bapak akan menampilkan sebuah video, ya. Bapak akan menampilkan sebuah video tentang haji, ya. Ya, silakan kalian disimak. Jika Anda dapat tambahan tentang zakat, maka silakan kalian disimak dulu, ya. Silakan diamati, ya. Nah, ini video tentang bab
haji. Kemudian Bapak akan nampilkan juga tentang bab wakaf. Ya, silakan juga kalian simak. Nah itu tadi tentang wakaf. Sekarang Bapak akan juga menampilkan tentang hadis tentang zakat. Silakan kalian disimak. Kalau perlu ditulis silakan ditulis. Ya, silakan didengarkan dulu atau disimak dulu. Hadis tentang zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Man adda zakata malihi dhahaba anhu. Artinya, barang siapa membayar zakat hartanya, maka hilanglah keburukannya. Nah itu beberapa video tentang bab haji, zakat dan wakaf telah kalian simak, telah kalian mendengarkan, ya. Mungkin kalian bisa menggambarkan, ya sudah bisa tergambar ya pentingnya sebuah ibadah haji, zakat dan wakaf dalam sebuah kehidupan. Tentunya ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk selanjutnya setelah menyimak tadi, Bapak akan memaparkan ya sedikit tentang apa sih hikmah ibadah haji, zakat dan wakaf dalam kehidupan. Ya. Kemudian sebelumnya Bapak akan membahas tentang pengertiannya dulu. Pengertian haji, ya. Kata haji, ya bisa dilihat ya dari belakang, bisa dilihat. Bisa ya. Ya. Kata haji berasal dari bahasa Arab yang artinya menyengaja atau menuju. Ya, menyengaja atau menuju maksudnya adalah sengaja mengunjungi Baitullah atau Ka'bah di Makkah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pengertian zakat. Zakat adalah pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu menurut sifat-sifat dan ukuran kepada golongan tertentu. Nah itu pengertian zakat. Kemudian pengertian wakaf. Kata wakaf berasal dari bahasa Arab yang berarti menahan atau al-habs dan mencegah atau al-ma'ud, artinya menahan untuk dijual, ya, dihadiahkan atau diwariskan. Nah ini pengertian daripada haji, zakat dan wakaf, ya. Itu pengertiannya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas bab haji, ya, rukun haji. Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Ya, rukun melaksanakan ibadah haji adalah wajib bagi yang mampu. Tadi sudah salah satu teman kalian sudah menyebutkan ya. Tadi rukun Islam yang kelima, kemudian wajib bagi yang mampu melaksanakannya. Kemudian sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, surat Al-Imran tadi ya, sudah di tayangan juga sudah ada ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah, menjadi amanah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Itu Quran surat Al-Imran ayat 97. Nah, sampai di sini mungkin kalian akan sedikit belum paham
Kenapa sih di sini adalah sanggup mengadakan perjalanan? Karena ibadah haji itu bisa disebut dengan ibadah fisik juga, ya. Jadi bukan hanya sanggup dari harta benda, tetapi sanggup dari fisik. Ya. Mengapa demikian? Karena ibadah haji ini bisa diartikan juga dengan ibadah fisik, karena menguras fisik, bukan hanya harta benda. Ya, jadi itu yang diperlukan. Ini di sini dijelaskan mengadakan sanggup mengadakan perjalanannya jauh. Ya, kalau kita bisa ukur dari Indonesia ke Mekah itu, ya membutuhkan waktu yang berjam-jam. Maka dari itu fisiknya harus kuat dulu. Ya, dipastikan fisik harus kuat selain daripada harta yang kita miliki untuk melakukan perjalanan. Kenapa bukan harta? Tentunya di sana kita perlu juga makan minum, kemudian menginap, menyewa hotel, kemudian hal-hal yang keperluan lain di sana yang mungkin dibutuhkan dalam saat melaksanakan kegiatan ibadah haji. Nah, itu yang dimaksud dengan mampu, ya, yang dimaksud dengan mampu. Kemudian kita melanjut ke syarat haji, ya. Haji itu tidak hanya punya uang berangkat, tidak, tetapi ada syarat haji. Syarat haji terbagi dalam dua, yaitu syarat wajib haji dan syarat sah haji. Ya. Jadi dibedakan antara syarat wajib dan syarat sah haji. Kalau syarat wajib haji itu yang pertama tentunya harus Islam. Karena mengapa harus Islam? Karena perintah melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu itu hanya ada di rukun Islam. Kemudian berangkat tidak gila. Kemudian balik, ada muhrimnya, mampu dalam segala hal. Nah, ini yang Bapak sampaikan tadi, mampu dalam segala hal, artinya dari segi materi dia mampu, dari segi fisik juga mampu. Itu yang dikatakan mampu dalam segala hal. Ya, seperti itu. Kemudian syarat sah haji adalah hampir sama, yaitu balik, ya, Islam terutama balik, berakal dan merdeka. Artinya tidak terjajah, ya. Merdeka itu sama aja halnya tidak terjajah. Nah itu, jadi ada syarat sah haji, ada syarat wajib haji. Tidak serta-merta kita langsung punya duit nih langsung berangkat haji, itu tidak, ya. Tapi harus menjalankan syarat sah dan wajib haji. Kemudian selanjutnya juga ada rukun. Nah ini ada rukun haji, tidak serta-merta kita tiba-tiba langsung berangkat. Ada rukunnya. Adapun rukun haji adalah perbuatan-perbuatan yang harus dilaksanakan, ya, atau dikerjakan sewaktu melaksanakan ibadah haji, maka apabila ditinggalkan ibadah hajinya tidak sah. Nah ini, kalau dibilang aturan-aturannya, ya, aturan-aturan untuk melaksanakan ibadah haji di sana ada tata caranya, ya, dari sisi kita ikuti. Kalau tidak, tentunya ibadah haji kita tidak sah. Terutama yang pertama yaitu ihram. Ihram itu apa sih? Ihram itu mengenakan kain ihram. Kain ihram itu berwarna putih, tidak berjahit. Ya, itu namanya kain ihram. Ya, kain ihram itu kain putih, tidak berjahit. Ya. Kemudian wukuf. Wukuf itu di padang Arafah. Ya. Kemudian tawaf. Kemudian sa'i. Ya. Sa'i itu lari-lari kecil antara Bukit Safa ke Bukit Marwah selama 7 kali, ya, bolak-balik. Kemudian ta'alul. Ta'alul itu apa? Mencukur sebagian rambut, ya, mencukur sebagian rambut, kemudian tertib. Ya, itu adalah merupakan rukun haji. Kemudian utama haji, ya, haji merupakan amalan paling utama, ya. Kemudian haji merupakan jihad, haji menghapus dosa, pahala ibadah haji adalah surga. Kalau kita sudah benar melaksanakan ibadah haji sesuai dengan syarat dan hukumnya dengan benar, ya, pahalanya luar biasa, yaitu pahalanya adalah surga. Luar biasa kalau kita bisa melaksanakannya. Mudah-mudahan kita semua bisa berangkat ibadah haji. Amin. Ya. Selanjutnya itu tentang pengertian daripada hikmah daripada haji. Sampai di sini, ya, ada yang mau ditanyakan? Cong, yang mau bertanya? Ya, Bindi, silakan bertanya. Kapan dilaksanakan haji?
Kapan dilaksanakan haji? Haji dilaksanakan pada saat bulan-bulan haji, ya. Jadi tidak serta-merta itu setiap bulan Januari kita berangkat ibadah haji, tidak. Tapi ada tata aturannya, ya, di bulan-bulan haji. Ya, seperti itu. Jadi tidak semata-mata seenaknya kita punya uang berangkat haji. Kalau mau perbedaan dengan umroh seperti itu. Kalau umroh itu ya bisa dilaksanakan kapan saja, ya. Tetapi kalau haji di bulan-bulan haji, ya, tidak serta-merta langsung berangkat. Aku punya duit, saya sanggup, kuat, mampu, langsung berangkat haji, tidak. Kalau umroh, ya, kalau umroh bisa dilaksanakan kapan saja. Itu perbedaan antara haji dan umroh seperti itu, ya. Paham sampai di sini? Paham. Ada lagi yang dipertanyakan? Tidak. Ya, sudah paham semua ya? Ya, itu. Jadi itu tentang sedikit materi tentang ibadah haji, zakat dan wakaf. Kemudian selanjutnya silakan kalian buat kelompok. Ya, silakan kalian buat kelompok. Bapak akan kasih tugas. Ya, setelah kalian buat, silakan buat kelompoknya. Ini Bapak sudah bagi ketua kelompoknya ya. Dari ketua kelompoknya, kelompok Sherlyn mana? Kelompok Sherlyn, silakan dikerjakan, didiskusikan bersama teman-temannya, ya. Didiskusikan bersama teman-temannya, dikerjakan apa yang menjadi permintaan dari LKPD. Kemudian kelompoknya Rika mana? Oh ya, kelompok Rika. Ya. Kemudian kelompoknya yang diketuai oleh Dio mana? Dio. Nah, sebelum mengerjakan tugas di LKPD itu, Bapak kasih tahu dulu, amati dulu apa yang menjadi perintah di LKPD. Ya, kemudian kalian simak, kalian pelajari, kemudian kalian mencari referensi dari buku pegangan kalian masing-masing. Atau bisa menggunakan searching di Google Internet. Silakan ya, dibuka HP-nya, bisa searching di Google Internet terkait dengan tugas-tugas yang ada di LKPD. Ya, silakan dikerjakan. Diamati dulu tugasnya apa. Ya, jangan sampai nanti salah mengerjakannya. Kalau sudah diamati baru dikerjakan. Oke. Bisa melihat di buku atau tadi tayangan kalau sudah bisa menyimak sedikit, silakan dituangkan di dalam diskusi kelompok ini. Silakan berdiskusi. Bapak juga akan menilai, ya. Bapak akan menilai tentang sikap, tentang yang lainnya dalam mengerjakan LKPD. Yuk, silakan saling berdiskusi, kerjakan KPD-nya. Ini kan tadi bisa dituangkan, yang ini kan bisa dituangkan tadi tugas di LKPD-nya kan ada, tugasnya ada, ini bisa langsung dituangkan di dalam LKPD atau pertanyaan tadi di LKPD. Ya, ini langsung diskusi nanti karena ada beberapa yang harus presentasi masing-masing kelompok nanti atau beberapa kelompok mempresentasikan. Ya,
Ini ada yang kesulitan nggak? Diamati dulu pertanyaannya apa, kemudian yang lain juga membantu. Ya, ini yang tugas di KPD apa? Nah, ini kan bisa juga dituangkan, bisa ini bisa semua kan? Nah, ada semua di buku panduan. Silakan dibaca. Semua harus aktif ya, semua kelompok ya. Kelompok juga akan menilai. Ada kesulitan nggak? Tidak. Nah, yang ini kan perlu ditulis. Yang perlu ditulis yang ini kemudian dituangkan di dalam undang itu kan bisa. Baik ya. Islam, Hadir, Berangkat, Merdeka. Ada kesulitan ya? Mana ceritanya kan? Ya tadi kan nanti ada juga matu, ya ada juga tadi ya. Apa yang disampaikan? Kelompok salin ada kesulitan? Bisa ya? Kelompok Dio? Tenang aja. Diam aja. Kemudian kelompok Binti ada kesulitan? Tuliskan sama kelompoknya. Nah, yang ini kan tadi pas, yang ini kan juga ada. Ya, di pasal KPD tadi kan? Bisa sambil semuanya nyari, kemudian dituangkan, dalam satu nyari atau yang lain nyari, yang satu nulis. Kalau nulis semua, KPD-nya cuma satu. Ya, ditulis, jangan. Ya, pelan-pelan saja, yang penting apa yang ada di tugas di LKPD itu terpenuhi semua, pelan-pelan saja. Tapi kalau buru-buru masalah, diamati juga, ya, adanya diamati. Nomor 4 ini utama nanti merupakan hal paling utama.
Kemana? Ini yang nomor 3 ya. Jadi sepertiga jenis-jenis ya. Nanti kan bisa ada nih di sini. Tomato, pipa, apa nih fungsi dituangkan. Yang satu yang lain mencari yang nulis hanya satu, jangan semuanya ini nanti nggak selesai. Ya. Ini harus materi ini harus selesai pada hari ini. Bisa juga yang lain itu nulis dulu di bukunya, nanti terus dibacakan. Kalau memang takut salah, LKPD banyak coretannya, kan bisa seperti itu. Ya, tulis dulu di buku, nanti dituangkan di LKPD, kan bisa. Ya, biar LKPD-nya nggak banyak coret. Kalau nggak ada, gunakan HP-nya Android-nya. Ya, cari di searching nggak apa-apa. Searching di Google. Ya? Nggak apa-apa, silakan. Nanti kalian paham ya. Ini bukan caranya. Yang mana sebelah kanan? Ada yang sudah selesai? Kelompoknya ini belum ya? Silakan, masih tetap dikerjakan. Ini masih ada. Waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Ya, Pak. Oke, tinggal 5 menit lagi untuk mengerjakan LKPD.
Sudah semua? Sudah. Kalau sudah, Bapak akan menunjuk beberapa kelompok ya. Nanti silakan kelompok yang lain menanggapi. Ya, silakan kelompok yang lain menanggapi. Saya akan tunjuk kelompoknya Sherlyn sudah selesai? Sudah. Selesai. Silakan kelompok Sherlyn untuk mempresentasikan hasil diskusi dalam mengerjakan LKPD. Silakan kelompok Sherlyn. Untuk yang lain menyimak dan nanti bisa memberikan pertanyaan ya. Kelompok yang lain, silakan Sherlyn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherlyn Setia Putri. Di sini saya akan berpresentasi mewakili dari kelompok saya. Di sini saya akan membacakan soal yang sudah diberikan oleh Pak Guru beserta dengan jawabannya. Yang pertama, jelaskan istilah haji menurut bahasa dan istilah. Menurut bahasa Arab, artinya menyengaja atau menuju Mekah. Menurut istilah haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah dengan niat beribadah pada waktu tertentu. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan syarat dan rukun haji. Syaratnya ada dua, yaitu syarat wajib haji dan syarat sah haji. Syarat wajib haji yaitu adalah Islam, yang kedua berakal, yang ketiga balik, yang keempat ada muhrimnya, dan yang kelima mampu dalam segala hal. Dan syarat sah haji ada 4, yaitu 1 Islam, 2 balik, 3 berakal, yang keempat merdeka. Soal ketiga, sebutkan jenis haji. Ada haji tamatu, haji ifrat, dan haji kirain, dan haji kiran. Soal yang keempat, sebutkan keutamaan haji. Haji merupakan amal paling utama, yaitu haji merupakan jihad, haji menghapus dosa, pahala ibadah haji adalah surga. Itu sekian ini dari presentasi saya, jawabannya sudah saya jelaskan. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, dipersilakan. Silakan yang mau bertanya. Ya, silakan bertanya. Syarat wajib haji itu apa aja? Syarat wajib haji Islam, berakal, balik, ada muhrimnya, dan mampu dalam segala hal. Nah, kemudian kelompok lain ada bertanya lagi? Cukup. Ada lagi? Ada. Silakan. Haji terbagi menjadi 3 apa aja? Haji yang pertama ada haji tamatu, yang kedua haji ifrad, dan yang ketiga haji kiran. Oke, ada lagi yang bertanya? Ada lagi. Cukup? Silakan diakhiri. Baik, terima kasih. Mungkin hanya ini presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Luar biasa. Luar biasa penyampaiannya, sudah luar biasa. Ya, cuma nanti di kelompok lain bisa kasih sedikit tambah. Cara menyampaikannya itu pelan-pelan ya. Jadi tadi ada beberapa teman yang bertanya mungkin kurang paham karena terlalu cepat. Tapi untuk overall, untuk keseluruhan itu sangat luar biasa. Bapak acungi jempol, ya, luar biasa. Kemudian tadi begitu tujuan belajar, Bapak sudah membacakan ya tentang surat At-Taubah, kemudian surat Al-Imran, ya. Saya minta untuk dibacakan, ya. Saya minta untuk kelompoknya Binti, ya. Tadi kelompok sudah presentasi, sudah menanya, saya kelihatannya kelompok Binti ini dari tadi masih diem, ya. Jadi saya minta untuk kelompok Binti, ya, karena tadi juga sudah ada. Silakan untuk dibacakan surat terkait dengan haji, wakaf dan zakat. Silakan kelompok Binti, semuanya menyimak, ya, bacaannya. Kalau yang salah nanti juga diperbaiki, ya. Silakan Binti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Fa'atimul hajja wal umrata marrah. Fa'in usirtum famastaysara minal hajj. Fala tahliku faman ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillahu kana minkum maridun aw bihi adan min rasihi fasid yadum min siyamin aw sadaqatin aw qusur fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka dzalika liman lam yakun ahlu asaratun kamilatun hadiril masjidil haram wattaqullaha wa'lamu annallaha shadidul iqab. Ada yang lain? Ayat At-Taubah. Silakan. Surat At-Taubah ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafi qulubuhum wa fil riqabi wal qa'imina wa fi sabilillahi wa banis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Quran Surat Al-Imran ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min Ibrahim maqamu bayyinat ayatu fihi linnasi ala walillah aminan kana dakhalahun wa man sabilan ilaihi istata'a manil baitil alamin na'amin Allah wa inna nakafa wa sadaqallahu Tepuk tangan. Ya, bacaannya sudah pas, tetapi masih perlu disempurnakan lagi. Napasnya lebih diatur lagi agar supaya tidak terbata-bata ya dalam membaca surat-surat dalam Al-Qur'an. Tadi bacaan surat Al-Imran, Al-Baqarah dan ayat surat At-Taubah ya. Betul. Tadi sudah disampaikan oleh temannya luar biasa ya. Untuk yang lain silakan nanti bergantian ya. Untuk yang materi berikutnya nanti yang lain kemudian bergantian. Kemudian untuk selanjutnya semuanya nanti juga Bapak akan ngasih soal ya, ngasih soal individu untuk dikerjakan di rumah untuk besok kemudian dikumpul ya. Tapi sebelum itu Bapak akan minta mengumpulkan hasil kerja kalian kelompok yang tadi. Silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Oke, terima kasih. Kemudian tadi setelah kita melaksanakan mempresentasikan hasil, berarti kita harus bisa ambil poin-poin dalam pembelajaran pada hari ini. Yang poinnya apa yang bisa kita ambil? Yang pertama tentang haji. Haji adalah haji apa? Allah. Kemudian hukum haji. Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Haji diserahkan di mana? Di Makkah. Kemudian syarat haji ada berapa? Dibagi menjadi berapa? 2. Apa yang pertama? Syarat haji dan syarat haji. Kemudian rukun haji ada berapa? 6. Pertama? Wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Kemudian keutamaan haji apa
Nah, kemudian haji merupakan haji menghapus dosa. Pahala ibadah haji adalah surga. Oke, kayaknya langsung ini semua berdiri semua dulu. Oke, ini jawabannya suruh jawab langsung semuanya. Ya. Bapak punya tepuk ya, silakan kalian ikuti tepuknya, ya, biar kalian semangat. Ya, contohnya sudah seperti ini contohnya. Tepuk semangat, semangat, sama apa namanya, merenggangkan badan biar semangat, ya. Oke, oke bisa semua ya? Bisa? Bisa. Yuk, oke, 1, 2, 3. Lagi. Nah, seru. Bapak semangat. Oke, duduk kembali. Ya. Nah, setelah ini Bapak akan membagikan soal secara individu. Silakan nanti kalian kerjakan di rumah, ya. Secara individu. Ya, silakan dikerjakan. Nah. Ya, dikerjakan. Silakan. Nih, sekarang ya, dikerjakan. Saya dikerjakan di rumah ya. Kelompok ini belum ya? Ya, silakan itu tugas individu untuk bisa dikerjakan di rumah sebagai proyek kalian, ya, untuk dikerjakan di rumah. Oke, selanjutnya karena waktunya sudah habis, pembelajaran ini silakan kalian kembali ke kelompoknya terlebih dahulu. Kembali lagi ke kelompoknya. Kita kembali ke kampus semula, silakan. Sudah semua ya. Alhamdulillah pembelajaran pada hari ini sudah kita laksanakan, sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bisa kalian serap apa yang sudah kita pelajari hari ini, dan mudah-mudahan nanti kedepannya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, silakan berkemas-kemas dulu semuanya. Berkemas dulu. Ya. Nih, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, silakan doa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Silakan dipimpin doa. Teman-teman sebelum pulang berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Oke, alhamdulillah pelajaran kita selesai. Bapak sampaikan bahwasanya ada kurangnya Bapak mohon maaf, ada Bapak mohon ampun. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Jadi ya. Ya, terima kasih. Semangat. Ya. Semangat ini gimana? Semangat.